di pesisir utara Jawa, tepatnya di Lasem, Rembang. Angin laut tak hanya membawa aroma garam, tapi juga bisikan cerita dari masa lalu. Para tetua di sana punya keyakinan, jika langit senja di Lasem berwarna merah menyala, itu bukan fenomena alam biasa. Itu adalah pertanda bahwa semangat Roro Lasem sedang turun untuk menjaga pantai. Nama Roro Lasem bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah simbol keberanian, persatuan budaya, dan cinta yang terukir menjadi sejarah. Bahkan, warna merah menyala pada batik Lasem yang tersohor hingga ke mancanegara, konon lahir dari darah perjuangannya. Inilah kisah sang putri pesisir yang mewarnai sejarah dengan keberaniannya. Kisah ini berlatar di masa senja Kerajaan Majapahit, ketika Lasem berdiri sebagai sebuah kadipaten yang makmur dan damai. Pemimpinnya, Adipati Wilwatikta, adalah seorang bangsawan berdarah murni Majapahit. Namun, istrinya adalah seorang perempuan peranakan Tionghoa yang punya keahlian luar biasa dalam seni membatik. Dari perpaduan dua dunia inilah lahir seorang putri bernama Roro Lasem. Ia bukan sekadar putri biasa. Wajahnya cantik dengan kulit kuning langsat. Otaknya cerdas dan hatinya pemberani. Sejak kecil, ia mewarisi dua bakat dari kedua orang tuanya. Berjam-jam ia bisa duduk tekun bersama sang ibu, belajar membatik, dan terus mencoba menciptakan warna merah yang paling kuat dan paling hidup. Namun di sisi lain, ia juga menyerap ilmu strategi perang dari ayahnya. Roro Lasem bukan tipe putri yang hanya berdiam diri di dalam kemewahan keraton. Ia senang turun ke desa-desa, berbaur dengan rakyat, memahami denyut nadi kehidupan para nelayan, dan mencintai tanah kelahirannya. Lasem melebihi apapun di dunia ini. Baginya, Lasem adalah rumah, identitas, dan napas kehidupannya. Suatu malam, ketenangan pesisir Lasem terusik. Badai besar mengamuk, menghempaskan ombak setinggi pohon kelapa ke daratan di tengah kegelapan dan deru angin yang mengerikan. Warga melihat siluet sebuah kapal kecil yang tarembang-ambing tak berdaya. Layarnya sobek dan lambungnya rusak parah. Dengan gotong royong, kapal itu berhasil ditarik ke tepi. Di dalamnya, mereka menemukan seorang pemuda yang tergeletak lemah, berlumuran darah. Ia adalah Raden Panji Kusuma, seorang prajurit Majapahit yang terpaksa melarikan diri dari ibu kota. Ia menolak tunduk pada faksi politik baru yang berkuasa dengan cara-cara licik dan kejam. Roro Lasem dengan kelembutan hatinya merawat luka-luka Raden Panji dengan sabar. Hari demi hari, saat Raden Panji perlahan pulih, percakapan di antara mereka semakin dalam. Mereka berbagi cerita tentang impian, kekecewaan, dan harapan. Dari sanalah, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara dua jiwa yang sama-sama terluka oleh zaman yang penuh gejolak. Suatu senja, Raden Panji mengaku dengan suara bergetar, "Aku kehilangan rumah dan kehormatanku karena politik yang kejam. Tapi di matamu, aku menemukan kembali alasan untuk hidup." Roro Lasem tersenyum lembut dan menjawab, "Jika kau ingin memulai kembali hidupmu, Lasem adalah tempatnya. Di sini kau akan aman." Namun, kedamaian yang baru mereka cicipi itu ternyata tak akan bertahan lama. Langit Lasem yang tenang akan segera dipenuhi awan perang. Kabar tentang keberadaan Raden Panji di Lasem akhirnya sampai ke telinga penguasa baru Majapahit. Statusnya sebagai buronan politik membuatnya dianggap sebagai pemberontak berbahaya. Tak lama,
Sepucuk surat perintah yang dingin dan mengancam tiba di Kadipaten Lasem. Isinya tegas. Serahkan Raden Panji Kusuma atau Lasem akan dianggap melawan kerajaan dan akan dihancurkan. Adipati Wilwatikta berada di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya. Menyerahkan pemuda yang ia tahu tidak bersalah itu berarti membiarkan ketidakadilan menang dan mengkhianati nuraninya. Tapi menolak perintah itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa seluruh rakyat Lasem dalam perang yang tak seimbang. Di tengah kebimbangan ayahnya, Roro Lasem maju dan berkata dengan suara yang mantap dan tegas, "Ayah, Lasem tidak boleh tunduk pada ketidakbenaran. Jika hari ini kita membiarkan ketidakadilan menang hanya karena takut, maka selamanya rakyat kita akan hidup dalam ketakutan. Kita harus berjuang." Keberanian dan ketegasan putrinya itu menyentuh hati sang adipati. Keraguannya sirna, digantikan oleh keyakinan. Lasem, kadipaten kecil di pesisir utara itu, memutuskan untuk menolak perintah dari kerajaan besar Majapahit. Seperti yang sudah diduga, Majapahit murka. Armada perang yang besar dan tangguh segera dikirim untuk menghukum Lasem. Gelombang perang sudah di depan mata. Namun, Lasem tidak gentar. Roro Lasem, sang putri pesisir, berubah menjadi seorang panglima perang. Ia memimpin langsung seluruh persiapan pertahanan. Ia mengarahkan rakyat untuk membangun benteng-benteng pasir di sepanjang garis pantai. Para perajin logam dan kayu dikerahkannya untuk membuat ribuan anak panah dan tombak. Ia juga berhasil mengumpulkan para pedagang Tionghoa yang kaya raya dan para nelayan yang pemberani untuk membentuk pasukan milisi rakyat. Jalur logistik dan evakuasi untuk warga sipil pun ia atur dengan cermat. Di tengah kesibukan itu, Roro Lasem juga membuat bendera perang berwarna merah pekat, sebuah warna yang kelak akan menjadi legenda. Ibunya membantunya mencampur bahan-bahan pewarna rahasia. Bagi Roro Lasem, warna merah itu bukan sekadar warna. Itu adalah simbol keberanian, kehidupan, dan semangat perlawanan yang membara. Di sisinya, Raden Panji yang lukanya belum sepenuhnya sembuh, mengangkat sumpahnya. Ia berkata, "Aku akan melindungi Lasem dengan nyawaku. Lasem telah melindungiku saat aku tak punya siapa-siapa. Sekarang giliranku untuk melindunginya." Seluruh Lasem, dari bangsawan hingga rakyat jelata, bersatu padu, siap menghadapi amukan gelombang perang dari Majapahit. Fajar menyingsing, diiringi suara gong perang yang ditabuh bertalu-talu di Cakrawala. Puluhan kapal perang Majapahit yang gagah tampak seperti monster laut yang siap menelan pesisir Lasem. Pasukan Lasem yang jumlahnya jauh lebih sedikit berdiri tegak di tepi pantai tanpa rasa gentar sedikit pun. Pertempuran dahsyat pun pecah. Teriakan perang, denting pedang, dan desingan anak panah memecah keheningan pagi. Ombak yang menghantam pantai seakan ikut berduka, membasahi tubuh-tubuh yang gugur dengan air mata asinnya. Raden Panji Kusuma memimpin pasukan sayap kiri menerjang maju seperti badai, menebas barisan musuh dengan kemarahan seorang prajurit yang terbuang. Sementara itu, Roro Lasem berada tepat di jantung pertahanan. Ia tidak hanya memberi perintah dari belakang, tapi juga mengobarkan semangat juang pasukannya. Ketika ia melihat barisan pasukannya mulai goyah dan mundur, ia tanpa ragu maju ke garis depan, pedang terhunus, bertarung berdampingan dengan rakyatnya. Teriakan dari para nelayan dan petani
menggema di seluruh pantai. "Hidup Roro Lasem! Hidup Lasem!" Seruan itu seolah memberi mereka kekuatan gaib. Pasukan kecil itu melawan dengan kekuatan yang tak terduga, membuat pasukan Majapahit yang jauh lebih terlatih mulai kewalahan. Ketika matahari tepat di atas kepala, pertempuran mencapai puncaknya. Panglima Majapahit memerintahkan serangan habis-habisan untuk segera mengakhiri perlawanan Lasem. Di tengah kekacauan itu, sebuah sabetan pedang musuh berhasil melukai Raden Panji. Ia tersungkur melihat kekasihnya terluka dan rakyatnya diambang kekalahan. Roro Lasem membuat sebuah keputusan yang sangat berani dan nekat. Ia mengumpulkan sisa prajurit terbaiknya dan memimpin sebuah serangan balasan langsung ke jantung komando pasukan Majapahit. Dengan bendera merahnya yang berkibar gagah diterpa angin laut, ia melompat ke atas sebuah batu karang besar dan berteriak dengan suara lantang yang mengguncang langit. "Lasem tidak akan pernah tunduk. Majapahit boleh besar, tapi hati dan keberanian Lasem lebih besar dari rasa takut." Seruan heroiknya itu membekukan pertempuran sejenak. Pasukan Majapahit terperangah, tak percaya melihat seorang putri keraton memimpin pertempuran dengan begitu ganas dan berani. Di sisi lain, semangat rakyat Lasem yang sempat padam kini berkobar kembali. Mereka bangkit dan melawan dengan seluruh sisa tenaga mereka. Melihat keberanian Roro Lasem, Raden Panji yang terluka parah memaksakan diri untuk bangkit. Ia menantang Panglima Majapahit dalam sebuah duel terbuka 1 lawan 1. Duel itu berlangsung sengit dan panjang. Akhirnya, dengan sisa kekuatannya, Raden Panji berhasil menjatuhkan sang panglima. Melihat pemimpin mereka telah kalah, moral pasukan Majapahit runtuh seketika. Mereka mundur dengan panik ke kapel-kapel mereka dan pergi meninggalkan pesisir Lasem. Lasem, kadipaten kecil itu, telah memenangkan pertempuran. Kemenangan itu diraih dengan harga yang sangat mahal. Raden Panji segera dibawa ke balai pengobatan dengan luka yang sangat parah. Napasnya satu-satu, namun ia masih hidup. Dengan sisa tenaganya, ia menggenggam erat tangan Roro Lasem dan berbisik, "Kau bukan hanya putri Lasem, kau adalah nyawa dan jiwa Lasem." Roro Lasem tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena lega setelah melewati perjuangan yang begitu berat dan menguras jiwa. Pasir putih di pesisir Lasem kini berubah warna menjadi kemerahan, basah oleh darah para pejuang yang gugur, termasuk darah Raden Panji. Ibunda Roro Lasem, sang ahli batik, melihat pemandangan itu. Dengan sebuah guci, ia mengambil air laut yang telah bercampur dengan tanah dan darah perjuangan rakyat Lasem. Air simbolik itu kemudian ia campurkan ke dalam ramuan pewarna merah untuk membatik. Dan dari sanalah tercipta sebuah warna merah yang begitu khas dan legendaris, yang kemudian dikenal sebagai merah getih pitik atau merah darah ayam. Warna ini tak pernah bisa ditiru oleh daerah lain, karena merah ini bukan sekadar pigmen. Ia mengandung simbol keberanian, cinta, pengorbanan, dan persatuan dua budaya, Jawa dan Tionghoa. Warna inilah yang kemudian menjadi identitas abadi dari batik tulis Lasem yang kita kenal hingga sekarang. Beberapa waktu setelah perang usai dan kedamaian kembali menyelimuti Lasem, Roro Lasem dan Raden Panji akhirnya menikah. Keduanya memimpin Lasem bersama, dikenal sebagai pasangan pemimpin yang adil, bijaksana, rendah hati,
dan sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Mereka membangun kembali Lasem menjadi kadipaten yang lebih makmur dan kuat dari sebelumnya. Hingga hari ini, masyarakat Lasem percaya bahwa roh Roro Lasem tidak pernah pergi. Ia tetap setia menjaga pesisir tanah kelahirannya. Ketika langit senja di ufuk barat memerah dengan indahnya, para orang tua akan tersenyum dan berkata kepada anak cucu mereka, "Lihat, itu warna Lasem. Itu adalah warna semangat dan perjuangan Roro Lasem." Legenda ini lebih dari sekadar kisah cinta antara seorang putri dan seorang prajurit. Ini adalah cerita tentang kekuatan dan keberanian seorang perempuan, tentang indahnya persatuan budaya yang berbeda, dan tentang bagaimana sebuah pengorbanan bisa melahirkan sebuah warna abadi yang melegenda. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu suka dengan cerita-cerita, sejarah dan legenda seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, ya. Sampai jumpa di video berikutnya.